Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Rizkolo, NPM 19211193. Di sini saya akan mempresentasikan proses belajar gerak dan kondisi belajar gerak. Proses belajar gerak pada hakikatnya berbeda dengan proses belajar yang lainnya. Dengan proses belajar kognitif dan proses belajar afektif, perbedaan yang ada bersumber dari aspek-aspek yang dominan keterlibatannya di dalam proses belajar. Yang dominan keterlibatannya dalam proses belajar gerak adalah aspek fisik dan psikomotor. Sedangkan dominan keterlibatan dalam belajar afektif adalah aspek emosi dan perasaan. Dengan dominan di sini dimaksud untuk menggambarkan bahwa di situ ada keterlibatan yang lebih insentif dari salah satu aspek fungsi dalam diri pelajar. Pitt dan Posner di dalam menjelaskan tahap atau fase belajar gerak menekankan pada tingkat penguasaan pelajar, sedangkan Adam lebih menekankan pada bentuk perilaku. Walaupun demikian, dalam dasar pikirannya sama. Teori yang mereka kemukakan adalah sebagai berikut. Yang pertama, fase belajar dan gerak menurut Pitt dan Posner. Pitt dan Posner mengemukakan bahwa proses belajar gerak keterampilan gerak terjadi dalam fase belajar, yaitu fase kognitif, fase asosiatif, dan fase otonom. Fase kognitif adalah kognitif merupakan fase awal dalam belajar gerak keterampilan. Fase awal ini disebut fase kognitif karena perkembangan yang menonjol terjadi pada diri pelajar adalah pelajar menjadi tahu tentang gerak yang dipelajari. Yang kedua, fase asosiatif. Fase asosiatif disebut juga fase menengah. Fase ini ditandai dengan tingkatan penguasaan gerak di mana pelajar sudah mampu melakukan gerakan-gerakan dalam bentuk rangkaian yang tidak tersendat-sendat pelaksanaannya. Yang ketiga, fase otonom. Fase otonom bisa dikatakan sebagai fase akhir dalam gerak. Fase ini ditandai dengan tingkat penguasaan gerak dari mana pelajar mampu melakukan gerakan keterampilan secara sistematis. Fase belajar gerak menurut Adam, di dalam membahas tentang fase belajar gerak keterampilan, Adam melihat dari perilaku yang terjadi pada diri pelajar. Adam berpendapat bahwa proses belajar gerak keterampilan terjadi dalam dua fase, yaitu fase gerak verbal. Fase gerak verbal adalah fase belajar gerak di mana gerakan yang dipelajari masih berada pada pikiran pelajar. Pelajar membayangkan dalam pikirannya mengenai gerakan keterampilan yang dipelajarinya. Yang kedua, fase gerak. Fase gerak merupakan kelanjutan dari fase gerakan verbal. Pada fase gerak ini, karena penguasaan gerakannya sudah baik, maka pada saat melakukan gerakan seolah-olah tidak memikirkan lagi gerakan yang sedang dilakukan. Di sini seolah-olah antara aktivitas gerak tubuh dengan aktivitas pikiran dipisahkan. Kondisi belajar gerak. Yang kedua, saya akan menjelaskan kondisi belajar gerak. Kondisi belajar gerak merupakan suatu istilah yang digunakan dalam dunia pendidikan yang mempunyai pengertian tertentu. Kata kondisi bisa diartikan keadaan atau syarat, sedangkan belajar bisa berarti terjadi perubahan pembawaan atau kemampuan setelah terjadi proses edukatif. Dari arti kedua kata tersebut dapat untuk menjelaskan pengertian kondisi belajar gerak. Kondisi belajar adalah suatu keadaan yang diperlukan agar proses belajar bisa berlangsung sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Keadaan yang diperlukan agar proses belajar terjadi mencakup keadaan yang ada pada diri pelajar dari perilaku yang dikenakan kepada pelajar. Kondisi belajar sangat menentukan pencapaian hasil belajar. Kondisi belajar yang sesuai dengan keperluan bisa memberikan kemungkinan pencapaian hasil belajar yang baik. Kondisi belajar harus disesuaikan dengan jenis belajar yang ditangani. Dalam proses belajar mengajar, kondisi belajar yang sesuai untuk belajar kognitif, belajar afektif, dan belajar gerak adalah berbeda-beda. Masing-masing jenis belajar tertentu perlu penanganan yang berbeda-beda dalam proses belajar mengajar. Yang pertama, kondisi internal dalam belajar gerak. Kondisi internal adalah keadaan yang seharusnya ada pada diri si pelajar. Kondisi internal dalam belajar gerak meliputi dua macam. Yang pertama, pelajar harus mengingat bagian-bagian gerak keterampilan. Yang kedua, pelajar harus mengingat urutan-urutan rangkaian gerak. Mengingat bagian gerak. Untuk mempelajari gerakan keterampilan baru hanya dimungkinkan apabila pelajar memiliki modal
berupa kemampuan melakukan gerakan-gerakan yang merupakan dasar terbentuk gerakan baru. Yang kedua, mengingat urutan rangkaian. Gerakan keterampilan pada dasarnya merupakan rangkaian dari gerakan-gerakan. Apabila pelajar tidak bisa mengingat urutan rangkaian dari gerakan-gerakan, maka ia tidak akan mampu melakukan gerakan keterampilan dengan baik. Kondisi eksternal dalam belajar gerak. Kondisi eksternal dalam belajar gerak adalah stimulus dari luar diri pelajar atau perilaku yang dikenakan pada diri pengajar agar proses belajar bisa terjadi. Kondisi eksternal meliputi 4 macam, yaitu sajian instruksi verbal, sajian instruksi visual, kegiatan praktik, penyampaian umpan balik. Sajian instruksi verbal bisa diterjemahkan menjadi pengajaran. Merupakan kata instruksi verbal dalam belajar gerak adalah berupa penjelasan mengenai gerakan yang dipelajari. Yang kedua, sajian instruksi visual. Instruksi visual adalah pengajaran di mana materi pelajar disajikan dalam bentuk suatu yang bisa dilihat. Kegiatan praktek salah satu kondisi eksternal dalam belajar yang berbentuk melakukan gerakan dipelajari. Gerakan yang dipelajari dilakukan dengan ulang-ulang. Prinsip pengaturan giliran praktek. Mempraktekkan gerakan keterampilan bisa dilakukan secara terus-menerus tanpa istirahat. Cara ini disebut method condition. Dengan cara ini, pelajar melakukan gerakan berulang-ulang terus-menerus selama waktu latihan, tanpa ada pengaturan kapan harus melakukan gerakan dan kapan harus beristirahat. Pokoknya pelajar terus melakukan gerakan sampai lelah, kemudian latihan di akhir. Prinsip beban belajar meningkat. Gerakan keterampilan pada dasarnya merupakan sekumpulan dari gerakan-gerakan menjadi unsurnya. Selain itu, bahwa penguasaan gerak keterampilan akan terjadi bertahap dalam peningkatannya. Prinsip kondisi belajar bervariasi. Mempraktekkan gerak merupakan kondisi belajar yang paling berat di dalam belajar gerak. Pelajar mengarahkan tenaga untuk melakukan gerakan berulang kali. Ia harus memerangi rasa lelah dan kadang-kadang harus memerangi rasa bosan. Pemberian motivasi dan dorongan semangat. Seseorang yang berbuat sesuatu dipengaruhi oleh psikologi. Di dalam mempraktekkan gerak agar melakukan bersungguh-sungguh, pelajar perlu mempunyai motivasi yang kuat untuk menguasai gerakan dan mempunyai semangat untuk berusaha. Penyampaian umpan balik. Umpan balik adalah masukan yang diterima oleh pelajar sehubungan dengan apa yang telah dikerjakan. Umpan balik eksternal. Umpan balik internal berasal dari apa yang dirasakan selama melekat, dan gerakan yang paling berperan dalam umpan balik internal adalah indera kinestetik. Umpan balik eksternal. Umpan balik eksternal berasal dari luar diri pelajar. Proses penerimaan umpan balik eksternal bisa menggunakan indera pelihat atau indera pendengar. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.